Perusahaan tekstil asal Solo, Jawa Tengah baru saja dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritex, yang merupakan perusahaan tekstil yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun di Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu nggak sih? Halo semua. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas kasus bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. Perkenalkan, saya Alia Amanda Putri. Saya Pangeran Opusungguh. Saya Naila Ramadini. Dan saya Lamsari Situmorang. Saksikan video kami. Dadah. Hai Al. Nampaknya lagi fokus. Lagi baca apa nih? Iya, aku lagi baca ini kasus Sritex itu loh. Emang kenapa? Ini Sritex itu adalah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Ya? Dia juga termasuk perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Tapi awal tahun 2025 perusahaan ini mengalami pailit. Kenapa? Karena perusahaan itu nggak sanggup gitu loh menangani kondisi perusahaannya. Nah, jadi Sritex itu sudah berdiri dari tahun 1966 dan berkembang pesat juga memiliki 12.000 karyawan. Produk-produknya sudah diekspor ke berbagai negara dan sempat dianggap sebagai produk tekstil nomor 1 di Indonesia. Namun, masalah muncul pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda. Permintaan industri tekstil menurun drastis dan PT Sritex mengalami kebangkrutan karena memiliki hutang 27 triliun. Kondisi ini makin diperparah dikarenakan tingginya biaya produksi, biaya energi, serta kompetitor di bidang tekstil yang semakin banyak. Adapun beberapa penyebab bangkrutnya PT Sritex, yang pertama adalah risiko pasar, yang dimana permintaan global terhadap tekstil menurun drastis dan konsumen memilih beralih kepada produk impor dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah risiko keuangan. Beban utang yang menumpuk membuat perusahaan sulit membayar cicilan dan bunga. Utang menumpuk karena ekspansi yang tidak terkendali pada masa sebelum pandemi. Yang ketiga, risiko operasional. Karena biaya operasional yang tinggi serta biaya bahan baku yang tinggi dan kurangnya kreativitas di lini produksi membuat perusahaan Sritex tersebut kalah bersaing di bidang tekstil di dunia. Yang keempat adalah risiko tata kelola. Laporan keuangan PT Sritex tersebut sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Hal ini menurunkan kepercayaan investor, bank, dan pemegang saham lainnya terhadap PT Sritex tersebut. Kebangkrutan Sritex memberikan dampak yang besar karena pengadilan resmi memutuskan status pilot kepada perusahaan Sritex, yaitu pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 12.000 karyawan, dan ini mengakibatkan angka pengangguran yang semakin bertambah. Kemudian ada yang mengalami kerugian seperti bank dan investor karena pinjaman tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah hilangnya ikon-ikon resmi tekstil perdagangan internasional yang ini sangat berjasa di pasar internasional kemarin. Jika saja manajemen risiko dilakukan dengan lebih baik, kemungkinan besar PT Sritex tidak akan mengalami kebangkrutan. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, melakukan restrukturisasi utang lebih awal. Perusahaan harus segera bernegosiasi dengan kreditur untuk memperpanjang tenor atau menurunkan bunga sebelum keadaan semakin memburuk. Solusi yang kedua, diversifikasi produk dan pasar. Tidak hanya bergantung pada garment ekspor, Sritex bisa beralih ke produk tekstil rumah tangga dan produk kesehatan seperti masker dan alat pelindung diri. Solusi yang ketiga yaitu dengan cara transparansi dan tata kelola. Dengan cara melaporkan laporan keuangan secara transparan dan tepat waktu, menjaga kepercayaan investor dan kreditor. Yang terakhir adalah efisiensi produksi. Dengan menerapkan teknologi manufaktur modern, digitalisasi rantai pasok, dan efisiensi energi sehingga biayanya yang akan lebih murah. Dari kasus Sritex, kita dapat menyimpulkan manajemen risiko bukan hanya sekedar untuk menghindari kebangkrutan saja, tetapi bagaimana suatu perusahaan siap untuk menjaga kepercayaan orang dan menjaga agar supaya perusahaannya tetap terjaga. Seperti Sritex yang dulunya seperti menjadi raksasa, kini menjadi runtuh karena kurangnya profesional dalam mengelola keuangan. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.